Start News, jendela informasi Anda. Pondok pesantren di Madinah diminta tingkatkan protokol kesehatan. Pemkab Madinah serahkan bantuan alat pertanian pada Poktan. Tutup 2 pekan, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kembali dibuka. Ratusan pegawai Puskesmas, polisi, dan TNI dites swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meminta pondok pesantren se-Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka agar meningkatkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing pesantren. Kita semua di wilayah kita di Kabupaten Mandailing Natal yang dulunya Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai perkembangan virus COVID-19 yang beberapa hari terakhir ini angkanya semakin meningkat di bumi Gorong Sambilan. Demikian dikatakan Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution melalui Sekretaris Daerah Madinah Ghazali Pulungan dalam rapat dengan pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Mandailing Natal Selasa 22 September 2020 terkait menyikapi bertambahnya jumlah penderita COVID-19 di Madinah dan pembahasan kelangsungan pembelajaran tatap muka yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren saat ini. Selain dihadiri Sekda Madinah, rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal itu juga dihadiri Porkopimda, Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis, Pelaksana Tugas Kakan Kementerian Agama Madinah Dr. Andus Zainal Arifin, Kasih Pondok Pesantren Ehwan Sidiki, dan pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Mandailing Natal. Ghazali menyampaikan, seiring bertambahnya penderita COVID-19, Kabupaten Mandailing Natal sudah masuk menjadi zona merah. Terkait dengan ini, Bupati Mandailing Natal sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang protokol penanganan COVID-19. Dengan keluarnya peraturan Bupati ini, Madinah sudah melewati tahap sosialisasi dan edukasi, dan sekarang masuk tahap penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga telah berkoordinasi dengan semua unsur Porkopimda untuk segera melaksanakan peraturan Bupati ini di tengah masyarakat. Selain itu, kata Sekretaris Daerah, pihak pimpinan pesantren diminta lebih memperhatikan kesehatan para santri dan guru yang mengajar di pesantren. Pihak pesantren juga disarankan untuk membentuk relawan COVID-19 di masing-masing pesantren dan melaksanakan penanganan khusus bagi santri yang tidak tinggal di asrama atau pulang ke rumah. Sedangkan Pelaksana Tugas Kakan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Andus Zainal Arifin, dalam kesempatan itu juga berharap agar pondok pesantren yang saat ini sedang melaksanakan tatap muka agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan bantuan alat pertanian berupa dresor perontok padi dan perontok jagung kepada 2 kelompok tani di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu. Bantuan alat pertanian ini diserahkan Bupati Madinah Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution yang diwakili Asisten 3 Sahnan Batubara, Kadis Pertanian Siar Nasution kepada Poktan, Sahata, dan Saroha, didampingi Kepala Hutaraja dan Camat Siabu pada Selasa sore 22 September 2020. Kita ke berita selanjutnya mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal setelah pariwara berikut ini.
Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita selanjutnya. Rumah Sakit Umum Panyabungan kembali dibuka setelah di lockdown selama 2 pekan. Sebanyak 42 tenaga medis dan dokter rumah sakit saat ini dirawat dan diisolasi mandiri. Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Manting Natal beserta Komisi 4 melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Panyabungan pasca dibukanya kembali rumah sakit tersebut. Setelah sebelumnya sempat di lockdown karena dokter dan perawatnya sebanyak 42 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam kunjungan itu, Ketua DPRD Manting Natal Erwin Effendi Lubis dan unsur Wakil Ketua Harminsa Batubara dan Erwin Nasution hendak memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima pasien kembali. Selain itu, pimpinan DPRD Madinah juga melihat ruang isolasi yang ada di rumah sakit. Namun karena kondisi di ruang isolasi ada 4 pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi memiliki gejala, akhirnya rombongan DPRD hanya sebatas meninjau dari jarak yang ditentukan saja. Kepala Rumah Sakit Umum Panyabungan, Dr. Gigi Bidasari mengatakan rumah sakit telah siap kembali menerima pasien, namun harus mengikuti aturan protokol kesehatan, bahkan berkunjung ke rumah sakit saat ini pun tidak diperbolehkan. Terkait masalah tenaga medis yang positif COVID-19, Kepala Rumah Sakit Umum Panyabungan mengakui para dokter dan petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat, namun bagi yang negatif, dokter dan petugas kesehatan bekerja sebagaimana biasanya. Kesiapan tentang pelayanan di rumah sakit mulai tadi malam kita laksanakan sesuai dengan apa komitmen kita waktu kita RDP di kantor BDR, termasuk itu kesiapan sarana prasarana maupun kesiapan SDM yang bertugas di setiap instalasi. Positif COVID tanpa gejala ada kurang lebih 42 orang. Mereka ada yang isolasi mandiri di rumah, ada yang 2-3 orang isolasi di rumah sakit akibat pertama penolakan masyarakat. Yang kedua memang ada penyakit lain yang penyertanya sehingga harus kita rawat di rumah sakit. Kalau mereka sudah siap masa isolasi 14 hari, perlu kita lakukan lagi swab dengan mereka. Nanti setelah hasil keluar, baru boleh kita fungsikan. Dan mereka semua yang sudah diisolasi, ini sudah kita lakukan swab, tinggal menunggu, tapi belum keluar hasil swab mereka. Obat tidak ada connecting atau tidak akan ada hubungan ke belakang. Sementara itu, Ketua DPRD Manting Natal Erwin Effendi Lubis didampingi Wakil Ketua Erwin Effendi Nasution dan Harminsa Batubara mengatakan, kesiapan rumah sakit setelah dilakukan sidak sudah bisa dipastikan siap. Kepada masyarakat yang hendak berobat, jangan merasa ragu meski ada sebanyak 4 orang yang telah terkonfirmasi positif diisolasi di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Pihaknya, kata Ketua DPRD, telah memastikan bahwa ruang isolasi aman dari ruang perawatan pasien lainnya. 2 minggu sebelumnya kan kita Rumah Sakit Umum kan lockdown, artinya ditutup pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kemarin setelah kita lakukan RDP, alhamdulillah dokter dan manajemen rumah sakit menindaklanjutinya. Tadi malam sudah dibuka kembali total pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Sakit Umum Panyabungan. Kita lihat sampai sekarang mudah-mudahan tidak ada kendala dan mudah-mudahan apa yang kita saksikan sekarang bisa bertahan sampai seterusnya. Mudah-mudahan jangan berlaku hanya baru-baru buka atau karena kita mau datang. Jadi makanya kita sampaikan kepada direktur tadi dan seluruh dokter supaya sama-sama ada perasaan tanggung jawab
terhadap pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Sakit Umum Penyambungan. Kita berharap kepada seluruh masyarakat supaya situasi COVID ini sama-sama bisa kita layani dengan objektif, kita maknai dengan objektif, karena kita harus tahu definisi COVID ini seperti apa, supaya kita tahu antisipasi dan menjaga diri, keluarga dan lingkungan kita seperti apa. Karena jangan sepotong-potong yang pada akhirnya nanti timbul ketakutan. Apabila timbul ketakutan, maka semua kegiatan yang semestinya kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Di rumah sakit umum pun masih ada yang terisolasi, ada 4 kamar, tapi tadi atas nama pimpinan dan juga komisi tadi sudah meminta kepada manajemen rumah sakit supaya yang 4 kamar itu diisolasi total, tidak lagi ada connecting dengan masyarakat atau pasien yang mau melakukan pengobatan yang tidak terindikasi COVID. Nah, itu karantina yang tanpa gejala. Sebetulnya kan rumah sakit umum Penyambungan juga kan tidak rumah sakit rujukan. Tapi kan apabila memang ada indikasi, tidak mungkin juga nanti tidak dilayani oleh rumah sakit Penyambungan. Minimal itu tindakan pertama. Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan terpaksa ditutup sekitar 2 minggu dan tidak menerima pasien karena belasan tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19. Sampai hari ini, dari laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manting Natal, terdapat 62 orang positif COVID-19 dan 369 orang kontak erat. Tim redaksi Stadnews melaporkan. Ratusan pegawai puskesmas, ASN, polisi, dan TNI di wilayah Mandailing Juli, Kabupaten Manting Natal melakukan tes swab Rabu 23 September 2020. Tes swab dilakukan di Aula Kantor Camat Kota Nopan. Tes swab ini merupakan tindak lanjut dari tes swab secara massal yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Manting Natal untuk memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Pegawai puskesmas yang melaksanakan tes swab tersebut adalah pegawai puskesmas Tambangan, Kota Nopan, Ulu Pungkut, Muara Sepongi, dan Pakantan. Sedangkan dari TNI, anggota Ramil 14 Kota Nopan dan Ramil 15 Muara Sepongi. Untuk kepolisian terlihat dari Polsek Kota Nopan dan Muara Sepongi, pegawai kantor camat Kota Nopan ditambah 31 pegawai Rumah Sakit Umum Permata Madina Penyambungan. Selain dihadiri camat masing-masing, terlihat juga ke Polsek Kota Nopan dan Ramil 14 Kota Nopan dan Ramil 15 Muara Sepongi dan masing-masing kepala puskesmas di 5 kecamatan di wilayah Mandailing Julu. Pantauan Stadnews di lapangan. Tes yang dilakukan berlangsung dengan baik dan lancar. Para peserta duduk secara antrian menunggu giliran masing-masing. Di dalam ruangan, petugas memeriksa bagian hidung dan tenggorokan peserta. Hasil tes swab ini akan dikirim ke Medan dan akan keluar beberapa hari ke depan. Kepala Dinas Kesehatan Manting Natal, Dr. Sarifuddin Nasution, melalui Kepala Bidang P2P, Dr. Irmayani mengatakan, tujuan tes ini merupakan tindak lanjut dari tes yang dilakukan Dinas Kesehatan Madinah untuk jajarannya dan orang-orang yang dianggap punya kontak erat dengan pasien COVID-19. Tes ini terbuka untuk masyarakat dan institusi pemerintahan. Mencari dan karena kan dia Kabupaten Manting Natal sudah banyak, sudah mulai ada beberapa tingkat dari pemeriksaan dari swab positifnya kan. Kemudian karena itu kita untuk itu mencari agar supaya bisa mengurangi memutus rantai untuk pemutusan rantai di Kabupaten Manting Natal. Pesertanya ini sebenarnya yang utama itu kontak erat, kemudian dia pelayanan seperti dia petugas kesehatan, kemudian pelayanan seperti umum ataupun bisa juga masyarakat yang ada di sini. Kalau dia jumlahnya itu kan dia untuk Kabupaten Manting Natal karena kita di provinsi itu seluruh kabupaten itu mengadakan swab, maka itu kita ada prioritasnya 65 orang, tapi boleh lebih dari 65 orang. Himbauannya, marilah kita bersama-sama memperketat protokol kesehatan, dan apabila ada seperti ini pemeriksaan swab, marilah juga kita sama-sama untuk memeriksakan diri untuk swab massal agar bisa memutuskan rantai penularan COVID. Ini gratis Pak, karena ini kan ada dari kegiatan dari Provinsi Sumatera Utara dan juga dari Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan jumlah awalnya yang direncanakan 65 orang. Namun belakangan ini bertambah dengan mengikutkan pegawai kantor camat, TNI dan kepolisian serta masyarakat umum. Untuk tes swab yang dilakukan di Kota Nopan jumlahnya cukup banyak, mencapai ratusan orang. Tes swab yang dilakukan ini tidak diikuti pembayaran alias gratis.
Irma juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan, terutama kalau ada tes swab seperti ini diharapkan agar masyarakat atau instansi ikut melakukan tes. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Sekian Start News hari ini. Saya, Iko Rodia Putri, mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.